Shalom Tuhan yang terkasih, puji syukur hari ini kita memasuki minggu yang baru di tahun yang baru 2021. Kita bersyukur semua karena kasih setia Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya mari saya mengajak kita semua untuk bersatu dulu sejenak. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan di tahun yang baru ini kami boleh melewati semua Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan beribadah, kami akan menaikkan setiap ucapan syukur kami, puji-pujian kami, dan kami juga akan mempersiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk kita menyanyikan pujian Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di hari yang ketiga di tahun 2021 ini kami masih dalam pimpinan Tuhan, dan walaupun di dalam situasi yang masih dirundung oleh karena COVID yang mengharuskan kami beribadah secara online, tetapi kami sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami baca di dalam pembacaan saat ini boleh membuka hati kami, dan Tuhan, biarlah abdi-Mu yang akan men-sharingkan firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang memimpinnya agar boleh berkata-kata sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita bersama-sama akan membuka kitab suci di dalam kitab suci Perjanjian Baru di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 hingga ayatnya ke-10. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Tuhan Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Tuhan dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Tuhan, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Tuhan untuk melayani Tuhan yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, setelah beberapa waktu lalu kita mengeksposisi kitab Kisah Para Rasul, sekarang dalam beberapa waktu ke depan di GPI Manado bersama-sama kita akan merenungkan di dalam kitab 1 Tesalonika, dan khusus di saat ini di dalam renungan kita di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga 10, dan tema di dalam perenungan kali ini ialah bertumbuh dan berbuah dalam pimpinan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pengikut Kristus, dalam hal ini Paulus, Silvanus, dan Timotius, sangat bersukacita, mengucap syukur oleh karena mereka selalu membawa gereja, mereka selalu membawa umat Tuhan, khususnya di Tesalonika yang menjadi konteks perenungan kita saat ini, di mana gereja atau umat Tuhan yang percaya di Tesalonika masih baru, tetapi mereka, Paulus, Silvanus, dan Timotius terus membawa mereka dalam setiap doa mereka. Paulus, Silvanus, dan Timotius selalu menggumuli, selalu bersyafaat, selalu memberikan doa kepada umat Tuhan di Timotius agar mereka selalu mau terus belajar, mau terus berpengharapan, mau hidup dalam ketekunan dan iman mereka kepada Tuhan. Oleh karena gereja di Tesalonika ini masih baru didirikan, dan di dalamnya berbagai macam pergumulan. Di dalamnya mereka mengalami suatu penganiayaan, dan khususnya mereka menghadapi tekanan dari orang-orang Yahudi yang keras, orang-orang Yahudi yang kuat di dalam kehidupan keagamaan mereka, yang mengganggu gereja di Tesalonika. Tetapi Paulus, Silvanus, dan Timotius ini sangat-sangat menaruh pengharapan. Mereka bersukacita oleh karena ketekunan dan iman umat Tuhan Tesalonika kepada Tuhan, khususnya Yesus Kristus, di dalam pengharapan mereka akan kedatangannya. Mereka percaya Yesus Kristus oleh karena buah pemberitaan Injil dari Paulus. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang mati namun dibangkitkan dan pada suatu saat akan datang kembali dalam manusianya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan atau gereja di Tesalonika yang bertumbuh dan berbuah terus mau untuk, pertama, mereka ingin terus mengungkapkan, memberikan suatu respon sukacita mereka tentang bagaimana iman mereka terus diteguhkan oleh firman, terus diteguhkan oleh pengajaran-pengajaran Kristus
yang dibawa oleh Paulus dan kawan-kawan, agar mereka terus bertekun di dalam Kristus walaupun di tengah-tengah penganiayaan. Mereka terus mau untuk diajar tentang kekudusan serta kehidupan yang saleh di dalam Kristus. Jadi dalam praktek mereka, setelah mereka mendengarkan pemberitaan firman, mereka harus menerapkan apa yang telah mereka dengar melalui kekudusan hidup serta hidup yang saleh di dalam Kristus. Ini adalah buah respon iman dari gereja Tesalonika yang harus mereka lakukan secara terus-menerus. Tetapi saudara-saudara, pemberitaan tentang Injil, pemberitaan tentang Kristus yang dibawa oleh Paulus dan rekan-rekan pelayanannya bukan hanya karena mereka hebat dalam berkata-kata, bukan hanya karena mereka pandai berkhotbah untuk menarik simpati, mempertobatkan setiap umat Tuhan di Tesalonika, tetapi pemberitaan tentang Injil yang didengar oleh umat Tuhan di Tesalonika adalah buah dari pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Jadi di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan atau pembentukan dalam suatu gereja, Roh Kuduslah yang memampukan. Roh Tuhanlah yang memberikan suatu kehidupan yang bersifat dinamis agar buah tentang Injil Kristus boleh dimaknai, boleh masuk ke dalam hati pikiran satu setiap orang percaya, khususnya di gereja atau umat Tuhan di Tesalonika. Gereja Tesalonika menjadi atau orang-orang di Tesalonika, orang-orang percaya di tempat tersebut menjadi penurut, mau menuruti, mau untuk mendengarkan perkataan Paulus dan kawan-kawan, karena mereka menaruh pengharapan pada Tuhan Yesus Kristus. Mereka penurut terhadap Tuhan di tengah penindasan yang berat, di tengah penindasan yang berat yang membuat mereka sebenarnya tidak mampu untuk menjalankan setiap kehidupan mereka, tetapi mereka ingat bahwa Tuhanlah yang memimpin mereka. Oleh karena itu mereka menuruti apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tahun yang baru ini, tahun 2021, kita pun ingin kita pun ingin meneladani. Yang menjadi implikasi dari firman ini adalah bagaimana kita bertumbuh dan berbuah dalam pimpinan Tuhan, khususnya di tahun 2021. Tahun 2020 dilalui dengan begitu macam kejadian-kejadian di luar pikiran manusia, di luar perencanaan setiap orang. Misalnya dengan pergumulan secara global tentang pandemi COVID-19, masalah-masalah di dalam berkomunitas bergereja, pergumulan keluarga terus menggerogoti, terus menghampiri setiap orang percaya, menghampiri seluruh umat Tuhan yang ada. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita juga harus bertumbuh dan berbuah secara dinamis dalam pimpinan Tuhan. Kita harus mau untuk menuruti, kita harus terus mau untuk setia, kita harus mau terus untuk taat pada perintah Tuhan dengan penuh sukacita iman di tengah pergumulan hidup. Sama seperti yang dialami oleh umat Tuhan di Tesalonika, itu pula yang harus kita renungkan kita sebagai orang-orang percaya di masa kini, di mana kita harus tetap setia, kita harus tetap taat kepada perintah Tuhan di dalam firman-Nya dengan sukacita, dengan penuh pengharapan yang pasti kepada Kristus Yesus di tengah pergumulan hidup, di tengah penindasan, di tengah masalah yang kita merasakan tidak henti-hentinya. Satu sudah selesai, namun yang satu datang lagi. Di dalam kehidupan kita seperti adanya suatu episode per episode tentang pergumulan dan permasalahan. Tetapi dengan kita setia, dengan kita taat, dengan kondisi kita yang sukacita dan mau terus berpengharapan, pengharapan kepada Yesus, dan mau untuk tekun dan mau untuk taat kepadanya, hal-hal tersebutlah yang merupakan buah dan hal-hal tersebut yang akan membuat kita terus bertumbuh dalam pimpinan Tuhan. Kita setia,
kita bersukacita, kita terus berpengharapan kepada Kristus, dan kita terus tekun untuk menaati firman. Saya tidak tahu apa pergumulan yang seperti apa yang ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian, khususnya yang menyaksikan khotbah ini melalui YouTube. Apakah pergumulan Bapak Ibu sudah selesai di tahun 2020, ataukah terus berlanjut bersambung di tahun 2021, ataukah ada yang baru lagi di tahun 2021 dengan pergumulan, dengan masalah yang baru? Tetapi ingat, sebagai orang yang percaya, iman kepada Kristus, taat kepadanya, bersukacita terus terhadap situasi dunia yang memang tidak berpihak kepada kita, tekun di dalam menghidupi firman merupakan kunci kita agar kita terus bertumbuh, agar kita terus berbuah di dalam Kristus Yesus. Inilah juga yang terus digumuli oleh gereja-gereja. Inilah hal-hal yang terus digumuli oleh setiap orang yang percaya. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti umat Tuhan di Tesalonika, sama seperti Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya, kita pun di saat ini, para pelayan Tuhan, para penginjil misionaris, para gembala, harus sinergi, harus terus menyebarkan sukacita kepada setiap anggota gereja, kepada Bapak Ibu sekalian, kepada saudara-saudara sekalian, untuk terus menaruh pengharapan, untuk terus bersukacita, untuk terus tekun kepada firman Tuhan. Kiranya melalui perenungan kita di saat ini, di awal tahun, di hari Minggu ini, di minggu perdana di tahun 2021 ini, menjadi penguatan kita kepada saya dan saudara sekalian untuk terus mau bertumbuh dan berbuah, untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi pelaku firman, untuk melakukan apa yang Yesus lakukan, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi teladan, menjadi orang-orang yang mau mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita akan berdoa syafaat. Kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu di saat ini, di mana kami diingatkan sama seperti umat Tuhan di Tesalonika yang mau terus bertumbuh dan berbuah dalam pimpinan Tuhan. Mereka sadar bahwa berpengharapan terhadap Yesus Kristus merupakan hal yang penting di dalam kehidupan mereka sebagai pengikut Kristus di tengah berbagai macam pergumulan yang mereka hadapi. Ya Tuhan, kiranya kami juga mampu meneladani apa yang firman-Mu katakan melalui telekop ini, di mana Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, umat Tuhan, di dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang ada, berbagai macam pergumulan yang ada. Biarlah kami ya Tuhan, berikanlah kami pengharapan, sukacita, dan terus mau bersyukur dan mau taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami ingin berdoa buat setiap umat Tuhan, anggota dan simpatisan di GPI Manado yang pada tahun 2021 awal ini masih belum bisa bersekutu secara langsung akibat pandemi COVID-19 yang terus ada dan hadir di kehidupan kami, khususnya di Kota Manado. Tetapi hal tersebut tidaklah menyurutkan kami di dalam kami terus memberitakan firman Tuhan. Dan biarlah Engkau terus memberkati anggota gereja dan juga simpatisan GPI Manado dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, hikmat kepada mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Dan Tuhan, jika ada yang mengalami pergumulan, sakit, penyakit, kesulitan ekonomi maupun pergumulan lainnya, Tuhan jamah, Tuhan menolong mereka agar mereka dikuatkan, dimampukan, diberikan suatu kekuatan yang hanya berasal dari Tuhan saja melalui pimpinan Roh Kudus, terus menguatkan mereka ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa secara khusus
di dalam bidang kesehatan, tenaga medis, para dokter yang berjuang keras di dalam profesi mereka untuk terus melindungi setiap masyarakat yang ada dari dampak atau orang-orang yang terkena virus COVID-19. Ya Tuhan, berikanlah terus mereka kekuatan, berikanlah hikmat, kesabaran, agar mereka boleh melaksanakan tugas dan panggilan mereka di dalam bidang kesehatan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik di tengah berbagai macam kesulitan, pergumulan, tantangan yang ada. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah di tahun yang baru ini program-program yang disusun oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, untuk berpihak kepada rakyat, kiranya Tuhan menolong para pemimpin, presiden, wakil presiden, jajaran menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, camat, hukum tua yang ada. Kiranya Tuhan menolong mereka semua sebagai pemimpin masyarakat. Biarlah mereka boleh melayani masyarakat dengan program-program mereka untuk kesejahteraan rakyat kita. Oleh karena ada berbagai macam ketimpangan sosial yang masih terjadi, tetapi kami menyerahkan semuanya ini kepada-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong dan berbelas kasihan kepada mereka. Ya Tuhan, bagi gereja-gereja yang ada dalam satu kepala gereja di dalam Kristus Yesus, biarlah para gembala, para majelis, anggota gereja yang ada boleh tetap bersatu padu saling mendoakan satu dengan yang lain, saling bersama bersama, saling memberikan suatu penguatan secara spiritual di dalam Yesus Kristus. Oleh karena tidak seperti beberapa tahun yang lalu, ada begitu banyak hal yang berubah di dalam pola bergereja sekarang. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhanlah yang melindungi gerejanya, Tuhanlah yang menolong gerejanya. Ya Tuhan, inilah seluruh syafaat kami, inilah doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini, makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang kesalahan kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah minggu di GPI Manado secara online. Untuk itu saya akan menutup dengan doa berkat. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Surgawi dan dari Anak yaitu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus terus menyertai kita di tahun yang baru ini, tahun 2021, dengan berbagai rencana yang telah kami susun dan boleh berjalan dengan baik mulai saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah GPI Manado di tanggal 3 Januari 2021. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati saudara-saudara sekalian. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan rajin mencuci tangan. Oleh karena virus pandemi COVID-19 terus ada, dan kiranya kita berdoa terus pergumulan ini bisa selesai dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.